Pulang lagi, datang tanya lagi, Bapak dapat duit berapa? Bapak gajinya berapa bulan ini? Kok cuma segini doang? Gak cukup loh, SPP ku naik loh. Kan anak kita bisa ngomong kayak gitu ya, tapi anak kita nggak ngomong kayak gitu. Ya. Oke. Berikutnya apa nih? Berikutnya apa yang penyebab bully? Ya. Ketidakadilan atau ketidaksetaraan di sekolah atau di rumah. Ya. Pak Rizky, anak saya dulu gak pernah bully Pak. Sejak adiknya lahir dia sering bully temennya di sekolah. Nah, apa hubungannya? Selama ini dia dapat kasih sayang dari orang tuanya. No. Adiknya lahir, semua menyambut adiknya dan melupakan anaknya. Ya. Ibunya biasa diajak ngobrol ini bilang, adikmu nangis, adikmu mau minum susu, adikmu mau tidur, kamu jangan ganggu, kamu jangan ini, kamu jangan itu dan sebagainya. Ya. Itu ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dibuat oleh orang tua. Mohon maaf ya, saya dapat sesuatu yang lebih enak ya. Ini ketidakadilan juga. Bully. Ini pemicu bully. Cuma karena Bapak Ibu sudah sering makan ini jadi tenang aja ya. Jadi ketidakadilan, ketidaksetaraan. Gurunya ngaku gini, saya di sekolah Pak adil sama murid-murid saya. Kita catat satu nih ya. Kita mungkin maksud kita baik ya, mungkin maksud kita baik dengan mengumumkan anak-anak yang berprestasi. Ya. Kiki hafalan 30 juz 30, Jayid Jidan misalkan gitu. Sutrisno, nggak ada, nama anak sekarang Sutrisno nggak ada. Bambang Sutrisno, apalagi yang nggak ada tuh ya. Itu nama Jawa yang khas ya. Kenapa sekarang nama anak Jawa nggak ada nama Jawa ya? Sutrisno, Bambang, Subakir, Nyoto dan sebagainya nggak ada. Oke. Diumumkan di mana-mana, mungkin maksud kita adalah memberikan motivasi pada anak kita yang lain. Tapi itu sebetulnya kita sedang memberikan ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada anak-anak. Dipasang spanduk gede-gede, selamat Fajri memenangkan lomba tingkat provinsi. Dipasang spanduk besar-besar. Karena nggak semua anak bisa punya prestasi seperti Fajri. Nggak semua anak bisa kesempatan berprestasi seperti anak itu dan seterusnya. Ya. Kondisi setiap anak berbeda. Dan yang dipajang itu seringnya adalah anak-anak itu aja. Ya. Coba Bapak Ibu sekarang mengingat-ingat ketika Bapak Ibu dulu TK, SD, SMP, SMA. Siapa yang juara 1 sampai 3? Waktu SMP. Orangnya sama? Sama. Pernah nggak anak yang ranking 40 kemudian semester depan dia jadi ranking 1? Sulit. Bapak ranking 40 kayaknya dulu ya. Ya, kayaknya kesel banget ngomongnya. Ya. Nggak ada. Nggak ada anak yang termotivasi dari ranking 40 ke ranking 1 setelah melihat ranking teman-temannya. Itu ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang didapat anak-anak kita di rumah dan di sekolah. Dan itu adalah pemicu bully. Nah sekarang dipretelin tuh.
Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering dapat laporan dari dari guru bahwa anak ibu sering membuli, cek di rumah. Ada ketidakadilan apa, ada ketidaksetaraan apa yang terjadi di rumah. Sehingga anak-anak kemudian berlaku seperti itu. Ya. Kedua, adanya perbedaan yang tidak bisa ditangani dengan baik oleh rumah dan sekolah. Ya. Misalkan perbedaan kecakapan, bukan kecakapan ya, perbedaan kecakapan, kemampuan, perbedaan suku, perbedaan kemampuan finansial, anak lihat kaya dan miskin dan sebagainya. Tapi kemudian sekolah ini tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka ini akan memicu agresivitas untuk melakukan bully. Tapi kalau perbedaan ini bisa ditangani dengan baik, maka anak-anak akan belajar empati yang lebih baik. Nah, ini PR-nya sekolah maupun rumah, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Tadi yang pertama kan akademis ya. Yang kedua ketidakadilan, yang ketiga perbedaan, yang keempat lingkungan keluarga. Ya. Anak-anak yang orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya atau keluarga di rumah itu, kakek neneknya, omnya, tantenya dan sebagainya, yang sering melakukan kekerasan. Kekerasan itu apa aja? Mukul. Marah-marah, mukul, membandingkan. Ya. Membandingkan itu kekerasan ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Makanan khas Jember apa? Masakan khas Jember. Apa Pak? Apa ya? Gak ada ya? Karena Jember ini macam-macam orangnya ya. Ada orang Madura, ada orang ini ya. Pecel bukan orang Jember. Kacak, Ya. tahu kacak. Pecel Madiun. Pecel Madiun. Tahu kacak mana? Soto Madura. Edamame Jepang. Tape Bondowoso. Tahu kacak benar. Jember ini punya apa? Suarsuwir. Oh, suar suwir. Tapi jarang kan suar suwir nggak bikin di rumah ya. Rawon lah yang paling gampang ya. Ah, Ibu-ibu masak rawon, kemudian bapaknya pulang, suami ibu pulang. Ini baru nikah nih ya. Jadi istrinya berusaha masak dan berharap suaminya akan bilang, terima kasih karena kamu masak hari ini. Kemudian suaminya makan rawon, kemudian suami bilang gini, Dek, adik tahu nggak warung makan yang di ujung gang? Tahu Mas? Kenapa Mas? Itu yang punyanya Mbak Lydia Danira itu. Ya aku tahu Mas. Itu rawonnya enak loh. Tuh ngomongnya lembut banget suaminya. Kira-kira ibu akan ngomong gini nggak? Mas, aku kok termotivasi ingin belajar sama Mbak Lydia Danira. Atau ibu-ibu akan bilang sampai rabi mana ya? Rapi mana? Mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nah, yang kedua. Ya, nggak suka dibanding-bandingkan. Makanya sampai Farel bikin lagu nyanyi. Oh itu dibanding-bandingin. Ya. Bener. Karena dibanding-bandingkan itu nggak nyaman. Ya. Anak tidak akan termotivasi dengan dibanding-bandingkan, tapi yang terjadi adalah kita hanya merusak harga diri anak. Oke, itu kekerasan, membandingkan, memarahi, mencubit, memukul, menghina, nginiai gak iso, jangan kayak gitu ya. Sinau mana tak? Itu kata-kata yang kekerasan ya. Atau misalkan, Mas, anaknya Pak Kiki itu sudah 3 juz, baru setahun di Harum. Kamu loh Mas, sudah kelas 4 setengah juz aja nggak bisa. Misalkan kayak gitu ya. Terus anaknya pinter. Iya Ma, Pak Kiki itu hafal Quran. Mama kan baca Quran nggak bisa.
Ya. Sama tadi ya. Nggak nyaman kita dibanding-bandingkan. Cuma anak kita nggak tahu aja kosakata itu. Kalau saya ajarin nanti bisa ngomong kayak gitu anak. Oke. Selain kekerasan apalagi? Penelantaran. Penelantaran itu apa? Dibiarin. Mau berbuat salah dibiarin, mau berbuat benar nggak diapresiasi. Ya. Itu penelantaran. Pembiaran atau kata-kata pembiaran. Jadi misalkan anak ya, anak ini kan buah-buahan saya nih. Kemudian anak ibu datang sini ngambil buah-buahan saya, kan harusnya Permisi. nggak boleh. Ini pemicu korupsi. Ya, anak-anak yang dibiarin ngambil barang orang lain tanpa izin di usia dininya itu akan mudah korupsi di usia dewasa. Oke, harusnya kan dikasih tahu. Mas, Mbak, itu buahnya Pak Rizky, izin dulu. Ini orang tuanya nggak? Lucu anak saya Pak Rizky yang ngambil nggak pakai izin. Ini pembiaran. Anak berbuat salah, dibiarin. Misal lagi, ada anak-anak yang marah ngaplok ibunya, mukul. Ibunya cuma ketawa, jangan gitu anak manis, anak soleh, soleha, jangan mukul bunda. Itu pembiaran. Harusnya gimana? Lihat matanya, bilang, maaf bunda nggak suka. Ngomong tegas, nggak pakai senyum. Kenapa? Karena dia sedang bersalah. Panggil namanya, siapa namanya mas? Sofyan. Sofyan. Nah, kita pakai nama Sofyan. Sofyan, maaf. Sofyan, maaf. Ayah nggak mau dipukul. Dia masih marah. Kalau Sofyan masih marah-marah dan mukul ayah, Sofyan ayah pegang tangannya. Tapi kita nggak bentak ya. Tapi tegas. Nah, tapi kalau kita pembiaran, anak akhirnya nganggap Aman. itu benar. Dan akhirnya dia akan melakukan itu kepada orang yang lebih lemah di sekolahnya atau tetangganya. Anak saya Bapak Ibu sekalian, abangnya itu nggak pernah mukul adiknya. Buang topi adiknya pernah, tapi sampai mukul belum pernah. Pernah sih ribut ya, tapi mereka sudah remaja. Saya ngeliat tuh, nggak tahu masalahnya apa, ngomongnya sama-sama tinggi, kemudian satu mukul, satu nendang, saya diemin aja, ya Allah, anak saya ribut. Udah belasan tuh Umar, umur 14 sama 15 lah waktu. Batu. Sekali udah, saya biarin aja. Akhirnya berhenti, saling nangis. Selesai itu saya ajak ngobrol gantian satu-satu. Ada apa? Setelah nangisnya reda ya. Jangan pas nangis ditanya ada apa. Ada apa? Susah, nggak bisa. Ibu-ibu kalau lagi nangis ditanyain juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tunggu sampai reda, baru kita tanya. Ada apa ini? Oke ya. Anak yang jadi korban kekerasan di rumah cenderung memperlihatkan perilaku bully sebagai mekanisme bertahan di sekolah. Kenapa dia melakukan bully? Karena buat dia, sebelum dia diserang, dia harus menyerang. Di sini jarang anjing ya. Kalau di Palangkaraya banyak anjing. Kalau kita lewat di rumah yang ada anjing, lewat depannya, apa yang terjadi dengan anjing itu? Menggonggong. Dan ngikutin kita itu, di belakang kita, menggonggong. Sampai kemudian batas rumah kekuasaan dia akan balik pelan-pelan. Nah, si anjing itu apakah bangga dirinya anjing sehingga dia menggonggong? Bukan. Karena dia merasa dirinya terancam oleh kita. Maka sebelum kita mengancam mereka, mereka akan mengancam kita. Deddy Corbuzier itu pernah mewawancarain Andre Chen Kalawet. Andre ini bapaknya keturunan Prancis, orang Prancis asli, kemudian nikah dengan orang Dayak dan tinggal di pinggiran sungai Barito
di Kalimantan Tengah. Nah, si Andri ini hidupnya dari hutan ke hutan ya, kayak Tarzan gitu ya. Enggak juga sih. Rumahnya itu meskipun di hutan kayu, tapi wifi listriknya ada, pakai listrik solar cell dan sebagainya. Tapi dia sering masuk hutan, kemudian dia akan tidur di pohon yang 40 meter itu. Dia akan bangun apa namanya? Hamok. Ya namanya? Rumah pohon. Iya, tidur dia gitu sambil berayun-ayun gitu kayak Tarzan. Kemudian ditanya sama Deddy Corbuzier, kamu kalau ketemu hewan buas, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, kejar om. Kalau ada macan gimana? Kejar macannya. Kejar. Kenapa? Karena macan itu ketika mengaum itu dia dalam keadaan cemas. Maka kita harus lebih berani dari macannya. Itu yang katanya Andre. Cuma kan kita siapa yang seberani itu ya? Kita ada macan gongong itu udah lemes ya langsung. Sebetulnya si macan itu jantungnya juga berdetak lebih kencang ketika ngelihat kita, gitu. Tapi dia mengaum duluan. Kita harusnya juga mengancam dia. Menguap. Akhirnya dia akan mundur. Tapi karena kita ya gitu ya. Jadi anak-anak yang melakukan bully itu adalah anak-anak yang tadi korban kekerasan di rumah atau dilakukan pembiaran di rumahnya. Sehingga dia, bully itu adalah mekanisme dia bertahan hidup. Sekali lagi ya, bully itu adalah mekanisme bertahan hidup dari seorang manusia, dari seorang anak. Kenapa? Karena dia selama ini hidupnya merasa terancam. Daripada saya diancam duluan, maka saya harus mengancam duluan. Dia dilakukan bully. Berikutnya, kelima, rendahnya rasa empati. Ya. Jadi yang membangun moral atau akhlak anak-anak itu satu, fitrahnya terjaga dengan baik. Yang kedua, kontrol dirinya baik, mengontrol keinginannya itu baik. Ya. Misalkan anak saya kemarin, aku boleh bikin mie nggak ya? Kemarin kamu udah bikin mie belum? Sudah. Berarti hari ini enggak ya? Aku masih pingin, iya tapi enggak. Minggu depan. Nah, anak saya Gaza itu sudah bisa mengungkapkan perasaan dia. Dia nggak banting-banting lagi. Dia menunjukkan ekspresi yang tidak bahagia. Terus saya bilang, ya kamu boleh kecewa, kamu boleh bahagia karena nggak dikasih ini. Tapi ini untuk kesehatan kamu. Dan paling 5-10 menit dia kemudian bisa ketawa lagi dan bisa ngobrol lagi dengan kita. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena selama ini kita kasih aturan dan kita pahamkan aturan itu. Nah, kontrol diri dan satu lagi apa? Empati. Bagaimana empati diajarkan? Nah, ini peran bapak nih ya. Bapak lah yang mengajarkan empati pada anak-anaknya. Ya. Jadi ketika istri sakit, maka bapaklah yang kemudian yang pertama mencarikan obat buat istrinya. Ketika istrinya sakit, maka bapaklah yang pertama memberikan selimut pada istrinya. Ketika istrinya sakit, maka bapaklah yang pertama membuatkan minum buat istrinya dan masak buat istrinya. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Bahkan ketika istrinya nggak sakit pun, seringnya bapak-bapak ini curang ya. Saya kasih tahu curang ini. Kerja kayak saya nih, keluar kota 3 hari, 4 hari. Pulang nyampe rumah, kita pingin tuh disambut sama istri kita. Ada kopi, ada makanan enak, ada ini, ada itu. Karena kita menganggap diri kita capek. Ini kan egoisnya laki-laki ya. Emang nggak mikirin, kamu keluar seminggu itu, aku sendiri yang ngurusin rumah, aku sendiri yang ngurusin anak, aku sendiri yang ngurusin genteng bocor. Kemudian kamu nyampe, kamu minta dibikinin kopi sama teh. Kan harusnya dibalik ya.
Nyampe suaminya mandi kemudian nanya, "Dek, mau dibikinkan apa?" Ya. Kalau mana ada nanti diperbarui ya, ikatan-ikatan. Atau sebelum nyampe tuh telepon, "Dek, nih aku dalam perjalanan pulang, mau dibeliin apa?" Apa aja. Ya. Terserah. Karena hadiah sekecil apapun buat istri ketika suaminya pulang itu adalah hadiah yang sangat berharga. Meskipun hanya 5 gram. Ya. Besar tapi cuma McD dibandingkan kecil 5 gram kan lebih menyenangkan yang 5 gram. Ya. 5 kilo. Ya. Rasulullah itu melakukan itu Bapak Ibu sekalian ya. Rasulullah itu kadang memasakkan Aisyah, kadang-kadang mencuci bajunya sendiri, bahkan sering mencuci bajunya sendiri. Rasulullah kalau ngetok pintu 3 kali tidak dibukakan, maka Rasulullah akan tidur di luar. Kita lebih hebat dari Rasulullah. Ya. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu, tidak ada kewajiban dalam Quran, hadis, sirah Nabi perempuan itu masak. Tidak ada kewajiban perempuan itu cuci piring. Tidak ada kewajiban perempuan itu bersihin rumah. Tidak ada kewajiban perempuan itu nyebokin anaknya. Ya. Zaman Rasul itu para sahabat itu punya pembantu. Ya. Jadi kalau buat bapak-bapak ini, kalau kita tidak mampu bayar pembantu, maka kita harus bantu pekerjaan istri agar istri nggak marah-marah, nggak kesel, dan tidak melakukan kekerasan pada anak. Ya. Jadi nggak ada kewajiban ya, ibu-ibu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyebokin anak, itu nggak ada kewajiban. Kewajiban ibu hanya taat sama suami. Jadi kalau suami bilang, "Dek, masak," masak. "Dek, nyuci piring," nyuci piring. Sama apa beda? Beda. Beda. Satu karena ketaatan pada suami, satu menganggap ini pekerjaan perempuan. Kalau suaminya bilang, "Buat apa masak, Dek? Tanganmu kasar nanti." Terus gimana, Mas? GoFood aja. Ya. Gak usah nyuci, Dek. Kita ada mesin cuci. Ya, gak usah nyuci. Saya gak pernah nyuci baju. Saya di rumah saya gak pernah nyuci baju. Saya ada mesin cuci 10 kilo ya. Tapi baju saya gak pernah cuci di rumah. Kenapa? Karena saya males nyetrika. Dan saya gak mau istri saya nyetrika baju saya. Kenapa? Itu akan mengurangi waktu istri saya ngobrol sama saya dan ngobrol sama anak-anak saya. Ya. Apa yang saya lakukan? Baju saya bawa ke laundry. Dan istri kadang-kadang bilang, "Nitip ya." Saya bawa ke laundry. Hah? Gak iso, Pak. Panas. Saya nggak bisa nyetrika Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena waktu kecil di rumah saya ada pembantu, saya dimanja. Jadi saya kalau udah nyetrika itu anak saya ketahuan saya. Nyetrika Aku. sebelum dan sesudah disetrika sama aja lumsetnya. Jadi saya nggak mau istri saya nyetrika kemudian ya bertumpuk-tumpuk ya. Udah kasih kerjaan ke laundry aja. Apalagi laundry cucian gue tuh 5.000 dalam waktu 2 jam. Ini bukan iklan ya. Cuma kemarin saya di Jember pas makan bakso saya ngeliat laundry 5.000 2 jam selesai. Kalau 5.000 2 jam selesai, mendingan kasih ke laundry dibandingkan ibu-ibu capek. Kalau saya gitu ya. Sehingga kita bisa ngobrol ya sambil nonton sama istri ya, bercanda. Anak juga ada waktu ngobrolnya. Tapi istri nyuci di rumah ya. Nyuci sendiri dia. Nanti yang disetrika adalah baju yang buat kerja sama buat kalau ada pertemuan-pertemuan, kaos dan sebagainya dilipat aja. Anak saya juga gitu yang kecil, nyuci pakai mesin cuci. Oke ya.
Berikutnya adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Orang yang tidak mampu mengelola emosinya itu akan mudah membuli orang lain. Ya. Emosi itu boleh nggak kita punya perasaan marah? Boleh. Dan kita harus mengakui, saya mau marah ini. Nah, kemudian kita kelola emosi kita supaya nggak marah-marah. Orang yang marah-marah, orang lain melihatnya gimana? Ketika ibu melihat pimpinan seorang pemimpin marah-marah, kita sebagai rakyat melihat orang ini gimana? Gimana? Emosional apalagi? Kita menganggap dia seorang yang kita akan menghargai dia atau kemudian kita turun tuh harga diri dia di depan kita. Turun. Jadi marah-marah itu tidak menunjukkan kita semakin hebat, enggak. Saya kasih contoh ya, paling gampang ya. Saya kasih contoh. Ahok dengan Anies Baswedan. Yang enak dilihat siapa? Anies Baswedan. Kenapa? Karena dia nggak marah-marah. Saya nggak dukung salah satu ini ya. Meskipun kalau saya ditanya saya milih siapa, ya kayaknya Anies Baswedan. Tahun 2019, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menulis surat kepada Menteri Pendidikan Nasional karena asap yang berkepanjangan di Palangkaraya dan waktu itu mau ujian nasional. Saya bikin nota protes. Kenapa? Karena ujian nasional masih mau diadakan. Surat saya share waktu itu di Facebook. Saya nulisnya di kereta api. Kemudian ada yang bilang, tak share ya di grupnya Ali Irsyad. Tahu Ali Irsyad ya Bapak Ibu? Ali Irsyad itu perkumpulan seperti NU Muhammadiyah, Ormas, tapi kumpulannya orang-orang Arab. Saya bukan orang Arab, tapi teman saya yang Arab bilang, share dong Ali Irsyad yo, share. Gitu. Kenapa? Karena Menteri Pendidikannya waktu itu orang Arab, Anies Baswedan. Akhirnya viral tuh, tulisan saya di-share sampai ribuan orang, kemudian WA dan sebagainya. Ada yang WA saya, balas dan sebagainya, macam-macam gitu loh. Waktu itu saya di Surabaya, pulang dari Blitar. Setengah 10 malam, saya biasanya matiin HP, itu nggak matiin HP. Saya merasa gini, bentar lagi nih menterinya telepon saya, sombong gitu ya. Setengah 10 ada telepon. Assalamualaikum, betul ini Pak Rizky? Ya, iya Pak, ini Pak Anies mau bicara. Saya kirain mimpi itu. Anies Baswedan telepon saya itu. Ya, boleh dicari di Google itu. Kepala sekolah yang ditelepon oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2024 nanti saya telepon lagi ya, mungkin jadi menteri ya. Cuma syarat menteri itu harus ring 1, saya udah ring 3, jadi nggak bisa. Oke. Jadi ditelepon sama Anies Baswedan dan dia bilang, saya Anies Baswedan, terima kasih suratnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Siapa Rizky Tajudin, seorang kepala sekolah di tengah hutan Kalimantan, tapi ditelepon sama menteri karena tulisan itu. Dia telepon sampai 15 menit. Ya. Nah ini kan pemimpin ya. Saya lihat gini ya, di Indonesia pemimpin yang nggak baperan tuh dua. Saya sampai sekarang lihat ya, yang sekarang akhir-akhir ini, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang nggak pernah marah-marah, nggak pernah baper, nggak baperan. Kenapa kayak gitu? Berarti mampu dia mengelola emosinya. Dan kita sebagai orang tua harusnya mampu mengelola emosi. Sebetulnya ketika bayangin ya, saya berdiri sekarang, sebentar aja berdiri. Saya tinggi 173, berat 85 kg. Anak saya Gaza 9 tahun segini, tingginya 120 mungkin ya. Kemudian berat 25 kg.
kemudian dia berbuat salah, kemudian saya bilang, diem nggak? Itu saya. Itu dia yang tadi tingginya 120 cm, itu turun tuh jadi 60 cm, berat badannya jadi berkurang jadi 15 kg. Kenapa? Karena saya menggunakan wewenang saya berlebihan dan dia nggak merasa siapa-siapa. Kita dikasih Tuhan kekuasaan untuk ngatur anak kita. Kita dikasih kekuasaan pengalaman yang lebih panjang. Kita dikasih kekuasaan otak yang lebih sempurna. Tapi kemudian kita nggak bisa mengelola emosi kita di depan anak-anak kita. Ini yang kemudian memicu anak-anak membuli temannya. Berikutnya, apalagi penyebab bully? Kekurangan pengawasan. Kayak tadi pembiaran ya. Anak kita nonton pakai HP. Ada nggak anaknya yang sudah dikasih HP di sini? Punya HP sendiri ada? Banyak. Bapak jujur ya. Banyak. Oke. Cek email yang Bapak Ibu daftarkan, itu email siapa? Email anak saya, Pak Rizky. Tahunnya tahun berapa dilahirkan? Cek. Ya. Harusnya Bapak Ibu masukkan tahun dan tanggal lahir yang sesuai dengan anak kita agar Google membaca gadget anak kita adalah gadgetnya anak-anak, sehingga kontennya informasi-informasi ke HP anak kita adalah informasi-informasi yang aman buat mereka. Ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Bentar ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini anak saya, Gaza. Ya. Dia pakai HP, mereknya apa? Itel P4O. Bisa digunakan lagi nggak HP-nya? Nggak bisa, karena waktunya dia gunakan sudah habis 0 menit. Saya kasih waktu berapa menit dia? 4 jam. 2 jam. Ya. Itu anak saya yang pertama, anak saya nomor 4. Saya tunjukkan di mana posisi anak saya yang nomor 1? Kosong. Walah, pamelinding. Oke. Hari ini Kosang sudah lihat Instagram 32 menit. Dia sudah buka WhatsApp Messenger 16-18 menit. Dia buka browser di 12 menit. Dia buka Quran 6 menit. Dia buka Tokopedia 6 menit. Saya bisa lihat. Saya bisa matikan HP anak saya di sini, meskipun anak saya di Bandung. Nomor 1 di Bandung, nomor 2 di Bogor. Dan saya bisa lihat di mana sekarang Kosam. Sekolah nggak dia? Saya bisa lihat dari sini. Kosam sekarang sedang berada di Sekolah Alam Bandung. Berarti dia sedang belajar. Saya bisa lihat itu. Kenapa? Karena saya install Family Link dan HP anak-anak itu sesuai dengan tahun dan tanggal lahirnya. Dan kemudian nomor-nomor alamat email mereka saya masukkan di Family Link saya. Dan kita sudah punya perjanjian bahwa mereka
hanya menggunakan email yang sesuai dengan mereka. Ya. Oke. Berikutnya apalagi penyebab bully? Peniruan perilaku. Niru dari siapa? Niru dari orang tuanya. Niru dari siapa lagi? Niru dari temennya. Nah, oke. Kalau niru dari orang tuanya berarti pola asuh orang tua harus berubah. Niru dari temennya. Kenapa anak meniru temennya? Ya. Ada usia-usia tertentu pada anak-anak yang usianya adalah meniru teman-temannya. Temennya bilang goblok, dia nyampe ke rumah dia akan bilang goblok juga, tanpa ngerti maksudnya. Ya. Dia anak usia 3-5 tahun itu sedang belajar bahasa. Dia memperkaya kosakatanya. Nah, kalau kosakata dia dapat dari temennya, kata goblok, brengsek dan sebagainya, maka itu akan ditirukan sama dia. Nah, kita di rumah nggak usah baper. Ya Allah, doa sampai kayak sinetron nggak usah ya. Kita tinggal bilang aja, nanya, goblok itu apa mas? Aku lagi marah sama bunda jadi aku bilang goblok. Iya, goblok itu apa? Aku nggak tahu, temanku bilang gitu kalau marah sama teman aku bilang goblok. Oke, goblok itu nggak pinter, nggak ini dan sebagainya. Itu kalau diucapkan itu nggak baik, nggak sopan. Tahu nggak sopan? Aku nggak tahu sopan kalau dijelasin ya. Dan kita nggak usah baper, marah, kesel dan sebagainya. Kenapa? Karena anak sedang belajar, gitu ya. Kemudian satu lagi, perubahan lingkungan. Ya, pindah tempat tinggal, ada orang tuanya meninggal, itu kan berubah semua ya. Orang tuanya sakit keras, ya. Kemudian ada keluarga yang pindah ke rumah kita, ada tambahan orang di rumah kita dan sebagainya. Perubahan lingkungan itu akan mempengaruhi juga anak. Biasanya ini hanya berupa adaptasi atau pindah sekolah dan sebagainya. Ya, dia cemas ya. Tapi biasanya ini sebentar. Nah, itu yang bisa saya kasih gambaran Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kita nggak jadi pemadam kebakaran, ya. Karena kalau kita sudah tahu, maka yang kita lakukan adalah ya menyelesaikan akar masalahnya, bukan memadamkan kebakaran terus. Boleh kita memadamkan kebakaran ketika sekali, 2 kali, tapi kita harus cari tahu akar masalahnya sehingga tidak terbakar lagi. Nah, ini kita nggak habis kita siram kemudian kita biarin besok terbakar lagi tuh, kita siram lagi. Masalah utamanya nggak kita selesaikan. Selama masalah utama nggak bisa diselesaikan, maka selama itu pula anak-anak akan terus membuli. Ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sisanya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rizky. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya Pak Rizky, Masya Allah. Ternyata banyak hal yang menyebabkan anak menjadi pembuli. Ini yang kita bahas tadi, yang dibahas adalah menjadi pembuli. Nah, terus bagaimana dengan yang dibully? Ini akan kita bahas dengan tanya jawab. Monggo, mungkin dari ayah bunda ada yang ingin ditanyakan ke Pak Rizky. Kita punya waktu 30 menit. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak pertanyaannya? Satu-satu. Oke, monggo Ibu. Silakan menyebutkan nama, dari mana, putranya usia berapa. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menanyakan pertanyaan berkaitan dengan bullying ini yang sudah kita pelajari dari Bapak Rizky dari tadi. Pertanyaan saya
adalah nama saya Kartika, saya wali dari Ananda Excel Grand Firdaus di TKIP TKA. Pertanyaan saya adalah, sebagai orang tua bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak dan memberikan pemahaman ataupun cara apa yang harus dilakukan kepada anak kita ketika anak kita itu mengalami pembulian di sekolahnya maupun di lingkungan rumah seperti itu. Cara yang cocok baginya yang masih di usia dini seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti yang mengalami ya Bu ya, berarti yang korban. Bagaimana memberikan pemahaman jika anak kita yang kena bully, Pak Rizky? Ya, monggo. Oke. Yang bisa kita lakukan pertama, berikan rasa aman dan nyaman pada anak. Pastikan mereka merasa aman dan nyaman ketika mereka cerita tentang bully itu. Jangan dipotong, jangan nyalain temennya juga, karena buat anak usia segitu temen adalah sesuatu banget. Jangan juga salahkan perasaan dia yang muncul. Ya, jadi jangan bilang gitu aja kok mas, nggak boleh. Buat kita gitu aja, buat dia nggak gitu aja. Dan perlu juga kita katakan bahwa kamu boleh marah, kamu kesel sekarang, kamu boleh marah, kamu boleh nangis. Ya, jadi jangan nggak usah nangis. Anak laki-laki kuat, nggak usah nangis. Nggak boleh bilang kayak gitu. Dia boleh nangis. Saya aja kemarin lihat ya, polisi nangis 23 tahun dia di Labuan Bajo dan minta dipindah ke Jawa Timur karena istrinya di Jawa Timur, dan dikasih tuh sama Kapolri. Nangis dia. Kenapa? Terharu dia. Laki-laki, polisi, badannya tegap, pakai sepatu Lars, tapi dia nangis. Kenapa? Itu normal dan gak dipermalukan sama Kapolri ya. Polisi amus perwira kok nangis, gak digituin. Oke ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan, dengarkan dengan empati. Berikan waktu, perhatian penuh saat anak berbicara tentang pengalaman mereka. Mendengar dengan empati itu lihat matanya, tutup HP kita. Kalau kita punya anak bayi, bayinya lagi nangis, jangan bilang gini, mas, adikmu nangis, tapi balik gini, dek, masmu lagi mau ngobrol sama bunda, kamu nangis dulu nggak pak? Ngobrol, terus sambil bilang gini, mas, bunda punya waktu 5 menit aja ya, habis ini bunda mau ngangkat adikmu. Oke, jadi dia punya kesempatan, jangan gini, nangis, adikmu nangis, maka dia akan adik lagi. Kalau ada suami ibu panggil, mas, tolong adik diangkat. Karena suaminya pemain basket diangkat. Oke ya. Kemudian ketiga, validasi perasaan mereka. Validasi itu gini. Jadi kamu sekarang kesel. Iya, aku kesel banget. Oh, kesel banget. Apa yang kamu ingin lakukan? Tanya. Aku pengen mukul dia lagi. Kira-kira kalau kamu mukul dia lagi, apa yang terjadi? Dia bales sih. Terus kamu siap nggak kalau dia bales? Ya nggak apa-apa, aku berantem aja. Nggak usah bilang gini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dengerin aja dulu deh. Ya. Karena kita sedang proses validasi. Kemudian ajarkan pentingnya ngomong sopan. Meskipun dia marah-marah, tapi tetap ngomong dengan intonasi yang tidak meledak-ledak. Ini perlu diajarkan. Ya.
Kemudian kelima, latih keterampilan sosial. Ya. Jadi nanti kalau kamu dibully lagi sama temenmu, apa yang kamu katakan? Aku bilang aku nggak mau dibully. Kamu boleh ngomong kayak gitu. Itu keterampilan sosial. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Tingkatkan kepercayaan diri mereka, ya. Dengan cara apa? Ketika dia bilang datang, kita apresiasi dengan mengatakan kamu keren karena kamu berani cerita ke bunda, kamu keren karena kamu bisa menangani ini, kamu baik, kamu pokoknya. Tapi dengan alasan yang jelasnya. Kemudian ketujuh, jangan menyalahkan korban. Karena korban bully anak-anak adalah korban dari perilaku bully sebelumnya. Gitu ya. Kan tadi kita tahu ya, anak itu korban bully dari siapa? Dari orang tua dan teman. gurunya. Jangan takut meskipun ini acara yang bersekolah ya. Karena guru-guru juga melakukan bully kadang-kadang. Ya. Kan lagi belajar ini, nggak apa-apa. Berbuat salah tuh nggak apa-apa ya. Jadi anak-anak itu korban bully dari siapa? Dari orang tua dan guru. Meskipun kadang-kadang kita nggak nyadar. Oke. Jangan menyalahkan korban karena mereka adalah korban dari perilaku bully sebelumnya. Kemudian, kalau ini perilaku bullynya sudah terlalu luar biasa, maka kita perlu ngobrol dengan sekolah dengan tenang. Ya. Jangan ngomong di grup WA orang tua. Anak saya dipukul, anak saya nggak pernah berbuat jahat. Sebutin nama anaknya. Ini kejadian kayak kemarin di sekolah saya. Orang tua anak ini dipukul sama nama anak. Jadi anak A mukul anak B. Orang tua yang B ini marah di grup. Dibaca sama orang tua yang A. Ternyata mereka teman baik. Nggak tahu. Akhirnya mereka datang ke rumahnya. Boleh saya besok ngobrol dengan ibu. Jangan chat. Kan perilaku baik, ya. Jadi bagaimana kita merespon sebuah perilaku buruk dengan cara yang baik, yang positif, sehingga mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, nah ini jawaban ini bisa saya dapat dalam waktu tidak sampai 1 menit, karena saya punya asisten yang cukup baik, namanya ChatGPT. Ya. Dan sekarang saya ada WA-nya nih, pakai WA ya. WA GPT. Saya langganan 69.000 per bulan. Jadi saya tulis tadi ibu ngomong tadi, saya tulis bagaimana memahamkan kepada anak usia TKA ketika anak kita menjadi korban bullying, jawabannya. Meskipun harus ada beberapa yang saya edit ya, karena kurang pas. Tapi sebagian oke lah. Oke, cepet ya. Kalau dulu mikirnya lama, sekarang mikirnya lebih cepet. Tapi karena saya sudah punya pengalaman, jadi ini lebih gampang ya. Oke. Pertanyaan kedua, silakan. Ya. Dari SD, jenengan dari? Dari SD dulu nggih Bu. Nggih. Oh, dari SD juga. Sebentar, satu persatu. Yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Waluningsih, wali dari Muhammad Alzam Arifin, kelas 2 Firdaus SDIP. Saya mau bertanya. SDIP. Saya mau bertanya, bagaimana memahamkan kepada anak sulung kita yang sudah punya adik dan dia merasa Anak sulungnya usia berapa? anak pertama. Iya, usia berapa? Usia 8 tahun, Pak. Kalau yang seperti yang saya lihat, anak saya itu merasa iri gitu, Pak. Dan dia sering sengaja tidak memberikan, misalnya mainan terus adiknya minta,
dia sengaja nggak kasih gitu, karena dia merasa sepertinya dia merasa Kurang. mungkin kasih sayang orang tuanya itu terlalu tercurah kepada adiknya. Dia merasa kalau adiknya minta, kenapa harus kasih gitu. Kalau adiknya nangis, kenapa dia yang disalahkan, sepertinya seperti itu. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua yang baik untuk menghadapi hal semacam itu? Iya. Saya yang salah bukan anak ibu yang usia 8 tahun. Yang masalah adalah orang tuanya. Pertama, Terima kasih. iya, ini pertama ini mainan dia. Pertama ini mainan anak ibu, betul nggak? Yang sulung, betul? Ya, dia punya mainan, lagi dimainkan sama dia, betul? Ya, adiknya minta, dia nggak mau, boleh dong? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang megang mainan itu? Kakaknya. Kenapa harus disuruh Masih kan? ngasih ke adiknya? Nanti kalau ada dia sudah mau nikah, pacaran dan sebagainya, kemudian adiknya bilang, aku mau dengan pacarmu. Gimana? Kira-kira mau dikasih nggak? Salah ya. Enggak. Yang salah siapa? Orang tuanya. Ya. Yang benar. Jadi yang dipahamkan siapa? Bukan anaknya. Kita yang harus berubah agar anak sulung itu merasa tidak terbebani. Anak saya nomor 1 itu juga terbebani. Saya mau nanya sini, yang anak sulung siapa? Yang di sini anak sulung. Ya, boleh ditanya bagaimana beban hidup mereka. Ya, kamu harus ngalah, kamu harus jadi contoh. Kenapa yang jadi contoh harus aku? Kenapa nggak adikku yang jadi contoh? Ya. Jadi beban hidup itu diberikan pada anak sulung, itu nggak adil. Ya, itu yang membuat anak-anak sulung itu merasa terbebani dengan beban-beban itu. Boleh dong dia kapan suatu saat jadi anak bungsu. Gitu. Jadi kalau adiknya yang harus bangkan siapa? Adiknya. Abangmu nggak mau berbagi. Nangis gimana? Bilang ke adiknya, kamu boleh nangis karena kecewa. Kita bilang ke abangnya, kamu boleh mempertahankan mainan kamu, tapi kalau kamu berbagi juga boleh. Tapi itu pilihan dia, mau mempertahankan atau memberikan pada adiknya. Dan kita harus menjelaskan ke adiknya, ini mainan sedang dipegang abangmu. Kalau kamu kecewa, kamu menangis, boleh. Iya. Anak usia 3 tahun adalah anak di fase egosentris. Apa tuh fase egosentris? Iki bapakku, iki ibuku, iki omaku, iki donyoku. Itu anak usia 3 tahun. Itu fase egosentris. Nah, di fase ini, anak ini harusnya dipahamkan, ini milikmu, ini milik orang lain. Meskipun dia akan nangis. Ya. Gak apa-apa, berebut itu bagus. Karena yang satu sedang mempertahankan diri, yang satu sedang menganggap dirinya itu mainan dia. Kita harus bilang, ini mainan bukan mainan kamu, ini mainan abangmu. Aku minta kalau gitu beliin yang sama, nggak usah dituruti. Dia harus kontrol dirinya. Jangan kita mau diatur sama anak kita dengan itu. Banyak orang tua yang kemudian diatur sama anaknya ya. Anaknya mau ini mau itu dan sebagainya, itu nggak boleh. Kita nanti disetir anak kita itu bahaya. Oke. Kurang lebih ya gitu Bu. Ya. Jadi jangan berikan beban berlebihan pada anak. Pertama, dan jangan berikan banyak bantuan pada anak terakhir. Jadi sekarang saya kalau ada abang-abangnya datang ke rumah pulang liburan, kemudian bilang, bang bikinkan teh dong bang. Gaza bisa bikin, ayah suruh Gaza. Gak bisa bikin teh ya? Bisa, dia berangkat bikinkan teh. Sekarang udah anak saya yang usia 9 tahun karena di rumah sendirian, jam 5 pagi dia sudah selesai sholat subuh dan maka akan bantu saya di dapur. Ya. Kalau saya lagi pengen masak, maka dia saya bantu saya. Entah nyuci piring, entah ngambil bawang, ngambil telur dan sebagainya. Pokoknya bantu saya jadi asisten chef.
jam 5 itu udah setengah 6 selesai masak, dia mandi, habis mandi makan, jam 6, jam 6.15 sudah selesai berangkat sekolah. Anak usia berapa itu? 8 tahun. Bisa nggak? Bisa. Jadi jangan sampai anak 8 tahun orang tuanya masak di dapur, banting ini kelonang-kelonang dan sebagainya, anaknya lagi nonton TV gini doang. Ini nggak ngajarin kebaikan ya buat anak-anak kita, ini bahaya. Ini cuma ngajarin ke anak-anak bahwa ibu dan bapakmu itu adalah pembantu di rumah ini. Itu nggak bagus. Dia harus bantu kita, dia harus cuci piringnya dia sendiri, dia harus cuci gelasnya dia sendiri, dia harus goreng telurnya sendiri ketika siang hari. Dia harus bantu kita. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dia. Karena nanti di usia mereka dewasa mereka butuh kita. Ya. Oke. Berikutnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zena, wali dari Nugraha kelas 1 Firdaus SDIT. Saya mau bertanya Pak, soalnya dari tadi dari pembukaan Bapak ada sedikit kontradiksi antara yang disampaikan dengan yang di lapangan. Kalau untuk bullying, saya kira semuanya bisa kami terima dan bisa kami usahakan untuk melakukannya. Yang pertama mengenai target, Pak. Tadi salah satu faktor untuk terjadinya bullying itu ada tekanan terhadap siswa, terhadap anak. Begini Pak, ini alasan kami sebagai orang tua kenapa menyekolahkan ke suatu lembaga. Itu sebelumnya sudah kita keliling dulu. Sekolah mana yang akan kira-kira bisa menjadikan anak kami lebih baik dari kami sebelumnya. Kami hanya bisa mengusahakan yang terbaik agar anak kami bisa lebih baik. Makanya kami menjatuhkan pilihan ke sebuah lembaga dengan harapan seperti ini, dengan target seperti ini. Kemudian ada juga yang memberikan informasi bahwa kurikulum yang diterapkan di sebuah lembaga itu menggunakan kurikulum yang berbeda dan jauh lebih baik. Saya ambil satu contoh saja, kurikulumnya yang diambil dari Cambridge. Jadi saya juga survei, pendidikan di Cambridge itu memang berbeda dengan yang berlaku di negara kita kebanyakan. Dan rata-rata memang kecerdasan yang dipunyai itu bukan hanya di kecerdasan akademik saja, tapi 9 kecerdasan itu terasah mulai dari kecil. Sejak dini itu sudah terasah. Jadi saya mengikuti yang di Cambridge itu A1, A2, B1, B2, dan kami sudah dapat sertifikat untuk pendidikan itu. Jadi saya harapkan juga kalaupun toh ada penurunan target yang dari anak-anak kami, tolong disosialisasikan ke wali murid bahwa target yang sebelumnya itu segini untuk mencegah terjadinya bullying, akan terjadi penurunan grade sekitar seperti ini karena apa? Jadi itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak ya. Kalau nanti pengumuman mungkin yayasan ya, dan saya belum jadi konsultan karena di sini si wali murid, jadi saya nyampaikan apa adanya. Saya nggak tahu ada Cambridge seperti itu. Tapi kalau saya kasih gambaran gini Bapak Ibu sekalian. Siapa ya? Di ruangan ini suka futsal siapa? saya Suka futsal. Pak Sofian suka futsal. Oke ya. Saya dan Pak Sofian latihan bersama, makan bersama, usia sama. Oke ya. Misalkan ini pura-puranya Pak ya. Bapak ngeliat ya, misalkan ya, saya sama Pak Sofian. Usia Pak Sofian berapa?
25. Oh, hampir sama sama saya. 52. 10 tahun lalu. Oke. Misalkan ya, usia saya sama Pak Sofyan sama, 25. Kemudian saya latihan di tempat yang sama. Jam latihannya sama, jam bangun tidurnya sama, makanan yang saya makan sama, pelatihnya sama, jam tambahan olahraganya sama. Apakah saya sama Pak Sofyan akan punya kemampuan futsal yang sama? Tidak. Mirip ya. Mirip ya. Oke, saya ambil contoh lagi. Ronaldo latihan sama, ini sama, ini sama. Ada temennya yang sampai sekarang di Liga 3, tapi Ronaldo sampai Liga Premier. Ini kasih contoh lagi ya. Kemudian nah, sehingga masing-masing orang akan berbeda. Saya akan kasih tunjuk Pak ya. Oke, ini range IQ Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang range normal antara 90-an sampai 120. Ini normal. Ini rata-rata kita nih. Normal. Kemudian di bawah sini ada yang di bawah 90, 80 sampai 90 itu ada yang disebut dengan slow learner. Apa? Slow learner. Slow itu lambat, learner itu pembelajar. Jadi dia belajarnya lambat. Jadi yang normal nih 1 tahun bisa 1 hari bisa 1 ayat, dia 1 ayat bisa 1 bulan. Itu orang slow learner. Ya, kita sudah ketawa semua, dia baru ketawa beberapa detik kemudian. Kenapa dia? Karena dia mencerna informasi itu lebih lambat dibandingkan kita. Kalau istilahnya orang-orang sekarang lola, ya. Nah, anak-anak slow learner ini kemampuan akademisnya 2-3 tahun di bawah usia dia. Jadi kalau dia kelas 3 SD, berarti kemampuan dia seperti anak Kelas 1 TKB. Ya, kemampuan matematikanya turun 2-3 tahun di bawah usia dia. Kalau dia kelas 6, seperti anak kelas 3 atau kelas 4. Kalau dia SMP, kemampuan matematikanya seperti anak usia kelas 6. Ketika di SMA, tetap seperti anak kelas 6. Ini kemampuan anak ini. Kalau dikasih pelajaran-pelajaran yang sama dengan anak-anak yang lain, maka yang terjadi adalah anak ini akan stres, frustrasi, dan kemudian depresi. Ya, oke. Di bawah 80-90 ada IQ 70 sampai 80 yang disebut dengan borderline. Itu lebih lambat lagi. Kadang-kadang kita ngomong A, dia jawabannya B, nggak nyambung. Nah, tapi ada anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata. Ini baru dari IQ ya Bapak Ibu. Ya, baru dari IQ. Belum dari yang lain-lain. Saya kasih contoh. Saya termasuk orang dewasa berkebutuhan khusus. Ya. Saya baru tahu ketika istri saya ngambil spesialis. Istri saya dokter spesialis. Insya Allah nanti kalau pindah ke Kalisat, ya, yang datang ke sini gratis berobat sama istri saya. Oke ya. Jadi istri saya
5 tahun kemarin ambil spesialis jiwa di rumah sakit. Iya, jadi karena saya ngambil spesialis jiwa, dia bilang ke saya, Kak Kiki, 6 dari 10 ciri attention deficit disorder ada pada dirimu. Berarti confirm kamu adalah attention deficit disorder. Apa itu attention deficit disorder? Orang-orang dengan attention deficit disorder itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya 100%. Sering ketinggalan barangnya, sering kehilangan barangnya, tidak fokus, sering nabrak-nabrak, sensornya tidak berkembang dengan baik dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang, tolong disingkirkan air minum, tidak ada yang di sini, ya, gitu ya. Karena berbahaya buat saya. Ya. Nah, kondisi anak kita seperti itu, maka pembelajarannya harus menyesuaikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di harapan umat ada tes di awal, psikotes di awal untuk mapping ini? Kalau ada, maka ini bisa dijadikan data. Maka untuk anak ini tidak akan ada penurunan target. Anak ini ada penurunan target, itu harus jelas. Jadi anak-anak kayak Habibie yang pinternya naudzubillah itu, bahkan target yang ada kita perlu tambahin. Tapi buat anak-anak yang punya kesulitan, jangankan kurikulum Cambridge, ya, kurikulum Kalisat aja dia nggak bisa. Maka kita harus turunkan anak-anak ini agar mereka merasa dirinya mampu dan berharga. Itu yang dilakukan Rasul pada para sahabat yang Bapak Ibu sekalian. Rasul itu tahu sahabat ini kondisinya seperti ini, sahabat ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing sahabat itu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ada sahabatnya Rasul, Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada orang Arab Badui datang ke Medina, kemudian nanya, di mana saya bisa buang air kecil. Akhirnya sama Nuaiman dituntun dan disuruh kencing. Tahu nggak tempat apa yang suruh kencing itu? Mihrab masjid. Siapa yang nyuruh? Sahabatnya Rasul, namanya siapa? Nuaiman. Jadi orang Badui ini nggak tahu kan kalau ini masjid. Dia kencing. Itu mau digebukin sama sahabat yang lain, diberhentikan sama Rasul. Rasul marah nggak sama Nuaiman? Rasul nggak marah sama Nuaiman. Kenapa? Karena Rasul tahu orang ini berbeda. Abu Hurairah punya hafalan yang luar biasa, tapi nggak pernah perang. Khalid bin Walid nggak pernah kalah perang. Bahkan Rasul pernah kalah perang ketika Khalid masih kafir di perang Uhud. Rasul kalah perang di perang Uhud sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nggak pernah kalah perang. Kalau ditanya berapa hafalannya Khalid bin Walid hafalannya tidak sampai 1 juz. Saya nggak sampai 1 juz. Jadi saya niru Khalid bin Walid. Main perang. Jadi ada alasan ya. Pak Rizky kenapa kalau nggak hafalan nggak namanya bang? Contoh sahabat Rasul. Tapi Khalid bin Walid bisa perang ya, saya nggak bisa perang. Perang ini ya. Jadi kalau urusan perang saya ikut Abu Hurairah. Urusan hafalan saya ikut Khalid bin Walid, nggak boleh ya gitu ya. Kalau saya sih karena males ya. Oke. Jadi masing-masing itu berbeda. Gimana anak kita? Kondisi anak kita juga berbeda. Tuhan tidak menciptakan otak anak kita berbeda. Ini yang sering dilakukan oleh banyak guru, banyak orang tua. Podo mangan segoe, podo mangan iwaki, mosok awakmu gak iso, koncomu iso. Ya, itu menyakitkan sekali Bapak Ibu buat anak-anak. Karena memang anak-anak kondisinya ada yang berbeda. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi makanya kurikulum tidak bisa dipukul rata semua sama. Ketika dipukul semua sama rata-rata, maka bullying yang akan meningkat. Ya. Begitu Pak gambarannya. Oke. Silakan berikutnya.
Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya Bunda Antareja dari PKB. Yang ingin saya tanyakan tentang orang tua yang bekerja. Dan apabila ayah dan bunda itu bekerja, rata-rata kan anak dititipkan kepada kakek neneknya. Dan ini ada perbedaan pola asuh. Dan dari yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa pola asuh yang menyebabkan pembulian, seperti tidak boleh membeli barang ini, ya sudah, nanti anaknya akan bilang ya sudah saya minta sama kakek atau nenek, seperti itu. Dan kebiasaan dari kakek nenek kan pasti akan menuruti. Terus bagaimana cara saya menanggapi anak, dan tidak mungkin saya juga memberitahu kepada orang tua karena memang kakek nenek kan orang tua saya juga gitu. Jadi cara saya menanggapi anak saya agar anak saya itu nurut dengan apa yang saya beritahu gitu. Terima kasih. Oke, ini ada apa namanya, sifat, bukan sifat misalnya, ketakutan ya dari orang Jawa yang menganggap ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, mengungkapkan ketidaksepakatan itu adalah menentang orang tua. Ini yang harusnya diharuskan. Ya. Kalau orang tua kita salah, boleh nggak kita ngomong? Boleh, dengan cara yang santun dan baik. Dan mungkin nggak mereka akan tersinggung, bisa jadi mereka tersinggung, tapi kita punya kesempatan lain untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Dan tidak menggurui mereka karena mereka jauh lebih lama hidupnya dibanding kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Komunikasi dengan kakek. Kita harus komunikasikan, nggak ada pilihan lain. Harus komunikasikan. Bisa nggak? Bisa, tapi harus berulang kali. Kita harus punya konsekuensi ketika kita sudah memilih bekerja dan nitipin anak kita kepada kakeknya. Maka konsekuensinya kita harus mengambil resiko itu, ngomong kepada kakeknya tentang pola asuh yang kita terapkan sekarang. Meskipun tidak akan 100% berubah ya. Ibu saya dulu menganggap nyubit itu boleh. Kemudian kakak saya melakukan edukasi, awal tersinggung dan sebagainya. Sekarang dia cuma bilang gini, ibu cuma bantu, kalian yang lebih tahu. Ya meskipun kadang-kadang nadanya kurang enak ya. Tapi dia orang tua itu kita sayang sama kita kok, asal kita nggak kurang ajar. Ya. Jadi boleh nggak kita mengkomunikasikan itu? Boleh. Komunikasi, pola asuh yang kita terapkan seperti apa sekarang, kondisinya seperti apa sekarang, diskusikan, cari titik tengah. Dan tidak marah-marah karena mereka adalah orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah hormati perbedaan. Jadi kalau kita memang diasuh anak kita harus hormati perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan itu kita harus kompromi. Karena nggak bisa 100% apa yang kita inginkan. Ya. Karena kalau anak kita TK sulit kita. Ya. Kita bikin aturan satu dulu deh, misalkan permen kita sepakati. Pak, ini anak-anak nggak boleh makan permen, menurut Kak? Bapak gimana? Kok nangis ya opo? Nangis nggak apa-apa aja, dia sudah biasa kok nangis. Biarin aja, dia lagi nih. Nanti nangis dikasih, nanti ngobrol lagi. Satu dulu masalah permen, jangan banyak-banyak. Nanti permen selesai, masalah nonton selesai, masalah apa lagi, pelan-pelan. Saya cerita ini kasus saya dan mertua saya. Jadi waktu itu saya lupa 2010 saya pindah Palangkaraya, mungkin sekitar 2000 saya masih PNS gitu ya. 2010 saya 2010 tuh Piala Dunia atau Piala Eropa? Piala Dunia ya. Oke. Oh iya 2018 Rusia Piala Dunia ya. 2010 di mana? Afrika Selatan. Ini kalau ketemu anak saya cok Pak. Anak saya nomor 4 itu. Dia tahu sejarah sepak bola. Ya, umur 9 tahun tapi dia tahu sejarah sepak bola dan sejarah Perang Dunia Kedua. Oke.
Datang kakeknya anak-anak ke Palangkaraya. Kemudian karena kakeknya anak-anak ini suka nonton bola, maka kami beli TV. Waktu itu kami, ya namanya pegawai baru ya, belum punya duit, akhirnya beli TV. Tapi TV 2010 masih tabung ya. Beli TV. Kemudian hari pertama kan ada TV, anak saya nomor 1 waktu itu masih usia 4 tahun. Nonton TV berjam-jam. Pulang kerja saya ngelihat mata anak saya itu sembab. Saya tanya ke istri, ada apa ini? Saya nggak nanya ke anak saya, tanya ke istri saya, ada apa? Tadi kosan nonton TV, lama banget, aku matiin. Terus gimana? Dia nangis lama. Terus ayah gimana ayah? Ya aku ditegur sih. Ayah bilang gini, apa? Iki TV anyar yuk. Nama istri saya Ayu. TV anyar iki yuk. Si kemaru arek iki, ojo keras-keras tadi dari ibu. Istri saya nggak banyak ngomong, diem. Jadi kakeknya ngomel-ngomel, istri saya diem. Besok ketika mau nonton TV, anak saya kosan nanya gini, Bun, nontonnya 2 jam aja ya Bun ya? Iya nak. Sekarang jam berapa? Jam 1. Berarti jam berapa Bun? Jam 3 ya? Iya. Jam 3 kurang 5. Istri saya bilang, Bang jam 3 bang, gimana? Aku matiin ya Bun? Iya matiin. Kakeknya bilang apa? Enak anakmu aturannya yo. Kemarin gimana dia bilang? Keras istri saya. Kemudian ketika kakeknya pulang ke Jawa, dia bilang, boleh nggak kosan tak bawa ke Jawa? Dia bilang, boleh. Gitu. Terus adiknya juga deh umur 2 tahun, boleh nggak? Boleh. Saya tanya, kenapa berani bawa anak saya 2 orang itu? Karena anak saya gampang aturannya. Dan itu diceritain kemana? Semua adik-adiknya istri saya. Nah tinggal tunggu waktu. Saya nunggunya waktunya 1 hari. Nah itu komunikasi ya. Kita ke orang tua jelasin bahwa inilah pola asuh kita. Dan mereka akhirnya ngelihat, oh iya anakmu gampang aturannya ya. Anak saya itu gak celingi, gak cerengek ya, gak nangsan, gak cengeng dan sebagainya. Dia bisa mengungkapkan perasaannya. Dan orang tua saya dan orang tua istri tahu tuh bahwa anak saya kayak gitu modelnya, gampang ngaturnya dan sebagainya. Nah ini tinggal butuh waktu. Istri saya kerja dokter dari pagi sampai sore. Saya kerja ya. Hidup saya 2 minggu di luar Palangkaraya ya. Bisa nggak ternyata anak-anak tertib, santun dan sebagainya? Bisa, asal kita memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi komunikasi aja Bu dengan orang tua. Dan jangan takut, mereka tuh sayang dengan kita. Itu kan ketika kita bilang, nanti kalau kita ngomong dengan mereka kesini, itu kan suudon kita ya. Kalau kita berusnudon sama mereka, ya Allah mudahkanlah hati mereka, lembutkanlah hati mereka. Jadi kita sebelum ngomong doa dulu ya. Ya Allah lembutkanlah hati saya ngomong ke orang tua saya, karena mereka adalah orang yang mendidik saya, orang yang ini dan sebagainya. Tapi mereka mungkin pengetahuan mereka tentang mengasuh tidak seperti saya, karena dulu nggak ada parenting dan sebagainya, nggak ada YouTube dan sebagainya. Lembutkanlah hati saya agar saya ngomong tidak melukai hati mereka. Ngomong terus, dimudahkan sama Allah. Kalau tersinggung nggak apa-apa. Mereka orang baik. Yakinlah mereka akan kembali pada kita. Begitu. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Yulia, wali murid dari Razan kelas 4 Firdaus SDIT. Kemarin memang sempat ada suatu kejadian di sekolah antara Razan dengan temannya. Entah itu bagaimana awalnya, saya kurang paham. Yang jelas terjadi sampai bertengkar gitu. Ya, kalau saya dengar ada tentang bullying gitu. Yang ingin saya tanyakan tadi, salah satu penyebab bullying itu adalah
ketidakmampuan dalam mengolah emosi. Saya menyadari bahwa anak saya itu memang kurang bisa dalam mengontrol emosinya gitu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua gitu dalam mengatasi anak yang tidak mampu mengolah emosinya gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Usia 10 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi kemudian kita bicara dulu ya, kenapa anak nggak bisa mengelola emosi? Ya pertama karena memang kita tidak ngajarin dia bagaimana mengelola emosi, itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak yang tidak bisa mengelola emosi biasanya adalah anak-anak yang ketika punya keinginan itu harus segera terwujud. Dia tidak bisa kontrol. Ibu boleh baca nanti di marshmallow test ya. Marshmallow test itu adalah tes yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Stanford University kepada puluhan anak-anak. Mereka dikasih makanan, kemudian makanan ini kue ya, namanya marshmallow. Kalau mereka bisa menahan dirinya sampai 15 menit, maka mereka akan dapat kue baru tambahan. Nah ternyata dari sekian banyak anak itu hanya sedikit yang bisa menahan dirinya, mengontrol dirinya. Nah anak-anak ini kemudian diikuti sampai usia dewasa. Anak-anak yang mampu mengontrol dirinya, menahan kue itu tadi itu adalah anak-anak yang lebih sukses hidupnya. Ya, jadi mengontrol emosi itu adalah hal yang penting. Nah sekarang bagaimana kita mengajarkan mereka mengelola emosi? Pertama, identifikasi dan perbanyak kosakata emosi. Jadi ketika dia banting-banting, kita bilang maaf, tidak banting. Maaf, tidak mukul. Kamu sekarang marah, kamu kesel, itu harus disebutin. Kamu kecewa, karena kesel, kecewa, marah itu berbeda. Ya. Kamu apa, kamu apa, kamu apa. Oke. Ya. Jadi kita perlu ngajarin mereka identifikasi apa perasaan dia, gitu ya. Takut, senang, marah, kesel dan sebagainya itu harus jelas. Menurut penelitian, anak-anak yang lebih banyak mengenal kosakata emosi adalah anak-anak yang mampu lebih mudah mengelola emosinya. Karena dia tahu, oh aku ini takut, berarti kalau aku takut harus gini. Oh ini aku cemas, berarti kalau cemas aku harus gini. Oh ini aku marah, kalau aku marah aku harus kayak gini. Oh ini aku kecewa, kalau kecewa aku harus kayak gini. Yang kedua, membantu anak mengenali emosi dalam diri mereka, ya sama seperti tadi ya. Ajarkan mereka untuk mengenali tanda-tanda fisik. Misalkan, ketika kamu denyut jantung kamu lebih cepat, ngos-ngosan, di sini ingin meledak dan sebagainya, itu berarti kamu sedang marah. Atau apa. Apa yang harus dilakukan? Ambil nafas, wudhu, cuci muka dan sebagainya. Kemudian ajarkan strategi pernafasan dan relaksasi. Itu perlu diajarin juga. Ambil nafas, relax, wudhu, gitu ya. Ya, ini perlu kita ajarin. Kemudian kita perlu melatih mereka untuk menghembuskan nafas secara perlahan dan seterusnya. Ya. Nah ini membantu anak mengelola stres. Jadi stres itu kan sebenarnya kenapa disebut stres? Karena tegang. Apa yang tegang? Otot-otot kita, saraf-saraf kita tegang karena kita sedang emosi. Maka kita perlu mengambil nafas agar otot-otot kita lebih rileks, sehingga kita bisa mengatur emosi kita. Nah, emosi marah itu ranah otaknya itu berbeda dengan rasional. Makanya anak-anak yang marah itu nggak rasional. Dia tahu melempar gelas itu pecah, tapi kenapa dia melempar gelas? Karena yang dia rasakan kemarahan, bukan logika bahwa melempar gelas ini akan pecah, gitu ya. Oke. Kemudian keenam, ajarkan pemecahan masalah.
Bantu anak mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Ajarkan mereka untuk mengidentifikasi masalah, berpikir secara kreatif tentang solusi yang mereka hadapi. Kemudian memilih pilihan efektif. Jadi kalau ada masalah banyak, ini menyelesaikannya A, B, C, D. Mereka harus tahu tuh. Kalau A konsekuensinya apa, B konsekuensinya apa, C apa. Jadi ketika mereka memilih D, maka dia sudah tahu bahwa D ini ada konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini bukan hanya untuk orang tua ya Bapak Ibu sekalian, guru-guru juga perlu melakukan di sekolah. Ya. Jadi banyak orang yang terkendala hidupnya karena emosi. Saya contohin ya, Menteri Sosial Risma. Itu kan orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Marah, ketemu orang marah, teriak-teriak, sujud-sujud. Akhirnya kemampuan dia akan turun tuh. Karena ketidakmampuan dia mengelola emosi. Kenapa sampai seperti itu? Berarti di usia dininya, di bawah 15 tahun, ada keterampilan pengelolaan emosi yang tidak diajarkan oleh orang tuanya pada Risma. Ketujuh, berikan dukungan emosional pada anak kita. Ini penting buat anak-anak untuk merasa didukung, diterima dalam mengelola emosi mereka. Jadi jangan bilang, gak usah marah-marah bang, gitu aja tersinggung. Nah itu gak boleh. Oh kamu tersinggung dengan ini, oh kamu kesel dengan ini, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya ya. Kemudian yang ke-8, latih kesadaran diri. Ajarkan anak untuk memiliki kesadaran diri tentang apa yang memicu emosinya. Dia harus tahu nih, dia tahu kalau gini dia akan terpicu emosinya, maka dia tidak perlu terlibat di situ, menghindar untuk sementara selama dia tidak bisa mengelola emosinya. Dia udah tahu nih, ketika main Mobile Legends itu pasti akan marah-marah karena kalah. Maka yang kita ajarkan adalah kamu untuk sementara jangan main Mobile Legends dulu, karena kamu akan marah-marah. Berarti kan dia harus belajar dulu mengelola emosi. Dan dia harus tahu apa menjadi pemicu emosi dia. Ya. Nah itu kurang lebih Bu yang bisa kita lakukan. Dan ini prosesnya panjang. Ya. Mengelola emosi, membuat anak-anak hidupnya lebih tenang, lebih teratur, itu jauh lebih panjang dibandingkan kita ngajarin matematika, dibandingkan kita ngajarin bahasa Indonesia, membaca dan sebagainya. Ya. Itu jauh lebih panjang. Anak-anak yang tidak mampu mengelola emosinya, maka ketika dia dewasa, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang merusak orang lain. Ya. Ada bupati yang marah-marah datang ke rumah sakit, salah-salahin tugas kesehatannya. Ini kenapa? Ngomel-ngomel dia. Wali kota Surabaya yang sekarang ya. Padahal kalau saya ngelihat kesalahan Pemko karena nggak bikin aplikasi. Ya. Marah-marah dia. Kenapa harus kayak gitu? Sampai anak buahnya di videoin, dipermalukan. Ngapain sih gitu? Mereka nggak tahu kerjaannya tenaga kesehatan itu berat banget. Yang kadang-kadang waktu untuk istirahatnya sedikit banget. Ya. Kayak saya nikah dengan seorang dokter spesialis, saya paham. Malam-malam saya itu adalah malam-malam yang kadang-kadang bukan milik saya. Karena dia jaga meskipun lewat telepon. Ya. Baru telepon sebentar, ditelepon sama dokter yang di rumah sakit. Dok, ini gini-gini gimana? Ya udah kamu masukin ini, cek labnya dan sebagainya. Dia nggak bisa tidur karena nungguin hasil lab 2 jam. Dan seterusnya. Kemudian pagi dia harus ketemu pasien lagi dalam kondisi fit. Coba bayangin ya. Kemudian ada wali kota datang marah-marah, nunjuk-nunjuk, memviralkan itu, mempermalukan. Nah kalau anak kita tidak kita kelola emosinya, mereka akan jadi pemimpin yang seperti itu. Kita akan pingin punya pemimpin seperti Bung Hatta. Kita pingin 2024 kita punya presiden seperti Anies Baswedan yang mampu mengelola emosinya. Jadi 2024 Anies Baswedan buat saya ya, dan Cak Imin. Amin. Baik, itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Pak Rizky.
Jadi kalau saya ya, Masya Allah. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ya sebenarnya kasus bullying ini prosesnya tidak sebentar ya untuk menjadi pembuli maupun jadi korban. Jadi prosesnya itu lama, gitu nggih Pak Rizky ya. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Jadi kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru tentu saja, karena di sini posisi saya sebagai guru dan orang tua, kita harus belajar memahami posisi anak-anak kita, baik dia sebagai korban maupun dia sebagai pelaku. Karena bisa jadi seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi, pelaku itu dulu juga korban, ya. Sebelumnya dia adalah korban. Karena anak-anak itu tidak ada yang berniat jahat, gitu ya Pak Rizky ya. Anak-anak itu tidak ada yang berniat jahat. Anak-anak itu baik. Siapa yang buat dia jahat? Siapa? Orang tuanya. Orang tuanya, lingkungannya yang dia lihat, teladan-teladan yang dia lihat. Jadi ketika kita sudah memberikan HP kepada anak-anak kita, sebaiknya memang seperti tadi, ya, ada family link. Masya Allah, itu sangat penting sekali Bu. Karena ketika kita tidak mengawasi, artinya kita memberikan HP kepada anak kita, ada paket data di sana, kita mengizinkan dia untuk berkeliling dunia, melihat apa saja yang dia inginkan, artinya kita sudah menyetujui itu, ya. Tapi ketika ada batasan-batasan, insya Allah HP itu akan bermanfaat bagi anak-anak kita. Tapi bagaimanapun juga setiap fasilitas ya, fasilitas baik itu laptop, TV, HP, ketika tidak dibatasi pasti akan memberikan mudarat ya, ketidakbaikan. Baik, mari setelah ini kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang memahami anak-anak kita, kebutuhan mereka bukan hanya kebutuhan fisik tapi juga kebutuhan rohani mereka, gitu ya. Dan juga kita berusaha untuk memberikan perhatian, memberikan empati kepada mereka seperti apapun kondisi kita, gitu ya. Pulang kerja pasti capek, ya kan? Tapi bagaimanapun juga anak-anak kita tidak mau tahu, bunda capek, bunda tidak peduli sama aku, gitu ya. Ya, kita di sini belajar sama-sama belajar, saling mengingatkan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, mendidik generasi-generasi yang soleh dan solihah untuk bangsa kita tercinta ini. Mungkin itu dari saya. Selamat